Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Kamis 3 November 2022. Bapak Ibu, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini semua karena kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan kita akan mencoba untuk mempelajari firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat walafiat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau urapi kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, urapilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang dapat kita baca dan dapat kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 28 ayat yang ke-25 dan begitu pula dengan Roma 11 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserakan, aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Roma 11 ayat yang ke-29. Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilan-Nya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema tidak ada yang kekal kecuali perubahan, dan firman Tuhan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu, judul di atas merupakan paradok yang dihadapi oleh kita semua sekaligus. Ada pegangan yang pasti dalam menjalani siarah kehidupan. Perubahan yang mudah dirasakan dan dilihat adalah yang bersifat fisik. Setiap kali kita mengenal perubahan fisik diri kita dan lingkungan kita masing-masing, seperti misalnya yang muda menjadi tua, yang semula berbuah lebat bisa menjadi kering dan layu, dan begitu pula sumur-sumur yang penuh air, danau yang penuh air bisa menjadi kering kerontang. Namun firman Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Yehezkiel memberitahukan kepada setiap orang mengenai penghukuman dan keselamatan dari Allah, dan memanggil orang-orang itu untuk bertobat dan taat. Yehezkiel menunjukkan kebenaran Allah ketika dia menubuatkan pengepungan dan kehancuran Yerusalem yang semakin dekat. Penghancuran ini merupakan penghukuman Allah atas penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa itu. Walaupun Allah menghukum mereka, namun janji Allah tetap digenapi karena kasih-Nya bagi mereka. Dan dalam pembacaan kedua hari ini, Paulus menunjukkan walaupun mereka adalah seteru dari segi penginjilan, tetapi Allah tidak menyesali janjinya yang diberikan kepada bangsa Israel berdasarkan kasih karunia-Nya. Walaupun umatnya menentang pekabaran Injil, tetapi panggilan yang dikaruniakan kepada Abraham dan keturunannya tidak akan ditarik kembali. Dia masih mempertahankan kasih-Nya bagi bangsa Yahudi karena janji-janjinya. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Namun janji Allah melalui firman-Nya ternyata tidak pernah berubah. Kasih-Nya kepada ciptaannya abadi. Semua boleh berubah, namun tidak dengan janji dan kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah berubah. Dia setia di setiap tempat dan waktu. Kehadirannya adalah kehadiran yang penuh kuasa.
Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu juga tidak berubah kuasanya, tidak berubah kasihnya, tidak berubah pula janji-janjinya. Kuasanya berlaku dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Kasihnya tidak pernah berubah dan tidak tergantung dari baik buruknya hidup kita. Karena Allah adalah kasih, Ia tetap setia pada janji-janjinya dan tetap tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dengan memahami, menghayati, dan perubahan adalah bagian dari kehidupan, namun janji Allah melalui firman-Nya ternyata tidak pernah berubah. Kasih-Nya kepada ciptaannya abadi sampai semua beroleh, namun tidak dengan janji akan kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Siapa Tuhan bagi hidup kita? Maka seharusnya kita orang-orang yang percaya itu adalah mereka yang paling tenang hidupnya. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan pemelihara, Tuhan yang setia akan janji-janjinya, dan Tuhan yang mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, betapa Allah tetap setia di dalam kehidupan kita. Haruskah kita mengingkari kasih dan karunia dan kesetiaan Allah ini? Saya berharap melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dan kita semakin diteguhkan akan kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup firman Tuhan ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih atas kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Janji-janji-Mu tidak pernah Engkau batalkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa dapat memegang, dapat senantiasa taat akan kasih dan karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan memulai segala aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Kiranya kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.